Hai, semangat pagi semuanya. Apa kabar? Nah, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat ya kepada kalian karena telah berhasil naik ke kelas 11. Kita kembali ke pelajaran matematika peminatan ya untuk kelas 11 ya. Selain matematika wajib juga ada matematika peminatan. Baik, yang akan kita pelajari kali ini adalah berhubungan masih dengan pelajaran kelas 10 kemarin, yakni tentang trigonometri. Jadi yang kita di sini bahas adalah tentang persamaan trigonometri. Nah, ini gak banyak-banyak ya, kita bagi dengan beberapa bagian. Jadi untuk kali ini, pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang persamaan sinus ya. Jadi kalian gunanya kita mempelajari ini agar kalian bisa menyelesaikan semua permasalahan yang berhubungan dengan persamaan sinus. Ingat ya, awalnya sekarang belum tahu. Harusnya setelah melihat video ini, nanti kalian lebih bisa mengerjakan penyelesaian dari persamaan sinus. Baiklah, kita mulai saja pelajaran kita. Perhatikan dengan baik-baik ya. Selamat belajar. Hai, kali ini kita akan belajar tentang persamaan sinus. Seperti yang sudah Bapak bilangkan sebelumnya tadi, bahwa persamaan ini adalah pembelajaran pertama ya pada materi trigonometri. Kenapa kita harus belajar persamaan sinus? Karena jika ada soal seperti ini, pertanyaannya sin berapa yang sama dengan setengah? Nah, jika dibilang berapa, jadi kemungkinannya itu bisa jadi bukan hanya satu, bisa banyak, ya kan? Nah, karena itu kita pelajarilah tentang persamaan sinus ini agar kita bisa mengetahui cara menyelesaikan persamaan sinus. Baik, yang pertama, buka dulu buku matematika minatnya di halaman 14 ya, untuk mempermudah kita mengikuti materi ini. Nanti, jika kalian melihat di halaman 14 itu, akan ada yang bentuk seperti ini ya. Sinus X sama dengan sin P. Nah, apa arti 0 sampai 360 derajat ini? Ini merupakan interval. Jadi ini adalah solusi yang diharapkan sekitar di sini, ya. Jadi batas-batas ini menentukan. Nanti kita akan lihat di contoh soal. Nah, jika bentuknya sin X sama dengan sin P, dia akan memiliki dua penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan P. Nah, perhatikan, X di sini kan dari kemari. Nah, P di sini kemari. Jadi intinya harus samakan dulu sama-sama sin. Ya, setelah sama, ya udah boleh kita bilang bahasanya coret sinnya. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, X sama dengan. Nah, ini hanya tambahkan 180 kurang. Ya. Jadi ada dua solusi. Pertanyaan, K itu apa? K itu adalah bilangan bulat. Ya, bebas dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kita lihat di contoh soalnya ya. Nah, seperti ini. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan solusi dari sin X sama dengan setengah pada interval 0 sampai 360 ya. Maka jawabannya, lihat dulu, kita harus merubah X setengah ini menjadi sin. Karena kan bentuknya sin X sama dengan sin P. Nah, setengah itu sin berapa ya? Setengah itu sin 30. Berarti bisa kita tulis di sini sin ya, sin X ini sama dengan sin 30. Nah, berarti sebagai X-nya tetap X, sebagai P-nya adalah 30. Ini kita matikan. Maka untuk yang pertama, solusinya menjadi X sama dengan 30 ditambah K kali 360. Ini kan sesuai rumus ya, sesuai rumus. Nah, kita gantikanlah K-nya sama dengan 0. Ini bebas ya, ini bebas. K-nya 0. Maka X-nya menjadi, nah K-nya 0. 0 kali 360 itu 0, tambahkan 30 menjadi 30. Apakah 30 ini terletak pada interval? Ya, berarti ini benar. Nah, kita ganti sekarang kalau K-nya sama dengan 1. Maka X-nya menjadi 1 kali 360 tambah 30 menjadi 390. Apakah ini pada interval 0 sampai 360? Tidak kan? Makanya tidak memenuhi. Nah, yang kedua nih, berarti
yang kedua bentuknya X sama dengan 180 dikurang P, dikurang 30 tambah K kali 360. Nah, kurangkan dulu nih. 180 kurang 30 adalah 150 ya, tambah K kali 360. Jadi sama kayak tadi, boleh kalau K-nya 0, maka X-nya berapa? Di 0. 150. Apakah pada interval ini? Ya ya. Sementara kalau K-nya 1, itu hasilnya 1 kali 360, 360 tambah 50, 150 itu hasilnya adalah 510 ya, sudah lewat, tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya kita tulis namanya HP, nanti ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu urutkan dari paling kecil 30 lalu yang 150. Bagaimana? Mudah kan? Soal lagi ya tentang persamaan sinus ini. Nah, sekarang tentukan solusi dari persamaan ini. Ada di depannya ini angka, bukan X saja, ini 3X, dan di sini lihat batasnya dikurangi di 140 ya. Sekarang kita selesaikan. Sama aja nih. Jadi kita harus tahu dulu bahwa sin berapa yang setengah akar 3? 60. Bisa kita tulis di sini ya. Sin X ini sama dengan sin 60. Sama kayak tadi, habis deh. Oh, ini bukan X ya, 3X. Kan soal 3X. Nah, maka yang pertama kita tulis di apa? 3X sama dengan 60 ditambah K kali 360. Ya, ingat. Kalau dia 3X, maka tetap 3X. Tapi di sini nggak perlu 3X, ini harus X. Maka caranya semua bagikanlah dengan 3. Berarti X sama dengan 60 bagi 3, 20 tambah K kali 120. Ya, sama kayak tadi nih. Kalau kita ambil K-nya 0, 0 kali 120, 0 ya, tambah 20, maka menjadi 20. Kita ambil K-nya 1 kali 120, 120 tambah 20, 140. Kita ambil K-nya 2 kali 120, 240 tambah 20, 260. Nah, lihat, ini boleh, ini tidak. Karena batasnya dari 0 sampai 180. Nah, yang kedua, 3X sama dengan 180 dikurang 60 ya, ditambah K kali 360. Kurangkan dulu. 3X sama dengan 120. Kemudian sama seperti yang pertama tadi, kita apain? Kita bagikan semua dengan 3. Berarti menjadi X sama dengan 40 ditambah K kali 120. Nah, coba deh. Kalau K-nya 0, X-nya berapa? 0 kali 120 tambah 0 tambah 40 menjadi 40. Kalau K-nya 1, X-nya 160. Nah, jadi ini memenuhi, ini memenuhi. Maka untuk HP-nya nanti di sini ada 4 ya. HP-nya ada 20, 40, 140 dan 160. Nah, bagaimana? Kalian sudah mempelajari bagaimana tentang persamaan sinus. Cukup mudah kan? Intinya, kalau nanti persamaan sinus, ingat saja, jika bentuknya sin X sama dengan sin P, maka akan memiliki dua penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan 100, balik, X sama dengan P ditambah K kali 360. Dan yang kedua, X sama dengan 180 kurang P tambah K kali 360. Nah, jika dua ini dihafal, maka bentuk sinus dimanapun itu pasti bisa dikerjakan. Oke, sekian untuk hari ini. Tetap semangat ya, jaga kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, semangat pagi.